Hai, balik lagi bersama saya Iksan, dan di video kali ini saya mau ceritain nih gimana pengalaman saya selama menggunakan Redmi Note 10S ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum saya lanjut ke inti videonya, saya mau ingetin ke kalian dulu nih. Buat kalian yang mungkin suka dengan konten unboxing atau review kayak gini, jangan ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, di tangan saya saat ini udah ada smartphone Redmi Note 10S-nya, yang kalau dilihat desainnya tuh mirip ya sama Redmi Note 10 Pro yang punya lingkaran berwarna silver pada bagian bumper kameranya. Untuk feel pertama kali saya pegang HP ini tuh rasanya justru sama aja kayak di Redmi Note 10 versi regulernya. Ini karena dimensi bodi dan bobot HP ini tuh memang sama persis dengan seri yang sebelumnya, yang memiliki ukuran panjang 160,5 mm dan lebar sekitar 74,5 mm, yang mana untuk ketebalan bodi dari HP ini hanya sebesar 8,3 mm aja. Untuk bobotnya sendiri, HP ini bisa dibilang cukup ringan ya, hanya seberat 179 gram, yang jadinya bikin ngerasa compact dan ya enak aja gitu kalau kita gunain dengan satu tangan aja. Ngomong-ngomong, untuk warna yang saya ambil ini adalah warna yang ocean blue ya, dan menurut saya warna ini tuh beneran cakep banget. Apalagi back cover dari smartphone ini juga kerasa sedikit memiliki tekstur yang bikin kita ngerasa aman dari bercak sidik jari. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dengan varian warna ini, kalian bisa juga pilih varian warna lain kayak onyx grey dan juga pebble white. Lanjut buat ngebahas soal material bodinya. HP ini tuh masih menggunakan material bodi yang sama ya dengan seri sebelumnya, yaitu masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Dan meskipun begitu, saya nggak nemuin komplain ya soal hal ini. Dan saya masih nyaman-nyaman aja selama pakai HP-nya. Kalau kita lihat di sisi kanan HP ini terdapat satu buah tombol volume dan satu buah tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint scanner. Di sisi atas terdapat satu buah grill speaker, satu lubang mikrofon, dan satu buah sensor IR blaster. Di sisi bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang port USB Type-C, dan satu buah grill speaker tambahan. Sementara untuk di bagian kirinya terdapat satu buah slot SIM tray yang udah dedicated. Di bagian layarnya, HP ini sudah dibekali panel layar AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan lebar 6,43 inch. Dan juga udah dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 3 yang bikin saya nggak ngerasa khawatir kegores waktu saya pakai HP ini buat bermain game. Belum lagi ditambah dengan screen protector bawaan yang bikin saya tambah pede kalau layar HP ini nggak bakal cepat rusak. Buat kualitasnya, layar dari HP ini tuh udah cakep banget ya. Misal dipakai nonton film di Netflix atau streaming video di YouTube, hasilnya bener-bener manjain mata banget. Warnanya gonjreng dan detail gambarnya juga tajam. Tapi ada beberapa hal nih yang saya sayangkan dari layarnya yang udah AMOLED ini. Seperti tidak memiliki refresh rate layar tinggi dan juga tidak mendukung fingerprint on display. Tapi saya rasa ini wajar ya mengingat harganya yang hanya dibanderol 2,9 juta untuk varian terendahnya. Oh ya, karena layarnya yang sudah AMOLED ini, kalian jadi bisa menggunakan fitur Always On Display pada HP ini. Ya, meskipun pengaturannya kalian hanya bisa menggunakan fitur ini selama 10 detik aja. Tapi tenang, saya rasa ini hanya persoalan software yang perlu diupdate supaya bisa mengaktifkan fitur Always On Display-nya sepanjang waktu di HP ini. Kalau buat kualitas suara stereo speakernya, menurut saya kualitasnya cukup aja ya. Dan karena sudah dual speaker, jadinya waktu dipakai untuk nonton film gitu, feel dari filmnya jadi kerasa banget. Bisa dibilang jadi makin menghayati gitu ya guys. Sekarang kita lanjut ya buat ngebahas performa dari HP ini. Dan sejujurnya ada pengalaman kurang enak yang saya alamin saat pakai HP ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih, untuk chipset yang dipakai di HP ini adalah chipset dari MediaTek yaitu Helio G95 dengan struktur fabrikasinya sebesar 12 nanometer, serta mendapat dukungan kartu grafis dari Mali yaitu G76 MC4. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, pengalaman kurang enak yang saya dapat dari HP ini adalah performanya saat dipakai main game. Contoh waktu saya pakai buat main game Mobile Legends. Sebetulnya settingan grafis HFR Ultra udah ke unlock ya di HP ini. Tapi waktu saya coba pakai main, hasilnya itu parah banget.
Banyak frame drop dan nggak enak banget buat dilihat, bahkan setelah saya turunin ke settingan grafis medium pun hasilnya sama aja. Banyak frame drop dan bener-bener dibikin nggak nyaman buat main game sama HP ini. Buat dipakai main game kayak PUBG Mobile juga apalagi. Sebetulnya chipset MediaTek Helio G95 ini adalah chipset kelas mid-range yang cukup powerful. Tapi entah kenapa di HP ini tuh jadi nggak ngerasain performa dari chipsetnya ini. Bahkan bisa dibilang masih kalah dengan performanya Redmi Note 10 versi regulernya. Tapi tenang dulu nih guys, sabar dulu ya, jangan keburu emosi. Pengalaman kurang enak yang saya rasain ini hanya terjadi di seminggu pertama aja ya sejak saya beli HP ini. Ya bisa dibilang sebelum adanya upgrade MIUI dari versi 12.5.1 menjadi 12.5.3. Dan bener aja, hasil upgrade yang memakan file sekitar 400 MB itu ternyata benar-benar ngasih perubahan yang cukup signifikan buat performanya HP ini. Contohnya, waktu saya gunain lagi HP ini buat main game Mobile Legends di settingan HFR Ultra. Yang tadinya di menit-menit awal main saya udah ngalamin yang namanya frame drop, saya jadi bisa nyelesain satu game ini di settingan grafis HFR Ultra tanpa kendala apapun. Ya meskipun masih sesekali ada frame drop, tapi saya nggak keganggu sama hal itu. Kemudian saat saya gunain HP ini buat main game PUBG Mobile di settingan smooth extreme, hasilnya juga jadi lancar banget. Dan nggak ada lagi yang namanya frame drop yang bikin saya jadi nggak nyaman buat dipakai main. Kalau untuk dipakai main game kayak Genshin Impact, HP ini tuh udah lumayan banget ya bisa ngasih pengalaman yang baik buat kalian mainin game ini. Meskipun settingan grafisnya hanya bisa kalian pakai di settingan terendah aja ya. Lanjut kita ngebahas soal daya tahan baterai dari HP ini. HP ini udah dibekali kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendapat dukungan fitur pengisian daya cepat sebesar 33 watt. Dan gak cuma fiturnya aja nih guys, kita juga udah disediain kepala charger dengan output sebesar 33 watt di dalam paket pembeliannya. Jadinya kalian bisa langsung cobain fitur pengisian daya cepat HP ini tanpa harus mengeluarkan uang lagi untuk beli kepala charger yang support dengan pengisian daya cepatnya. Selama saya pakai HP ini dalam kondisi baterai penuh atau 100%, saya bisa mendapatkan screen on time di kisaran 7-8 jam. Dan untuk mengisi daya baterai dari 10% sampai penuh, saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam aja saat menggunakan kepala charger bawaannya ini. Untuk sektor kamera, HP ini sudah dibekali setup quad kamera di bagian belakang bodinya, di mana resolusi kamera utamanya sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensornya sebesar 2 megapiksel. HP ini juga sudah dibekali satu buah kamera selfie pada bagian atas layarnya yang beresolusi sebesar 13 megapiksel. Dan kalau kita lihat untuk kualitasnya, menurut saya hasil foto dari HP ini udah cukup lumayan ya kalau mau diupload langsung ke akun sosial media kalian. Meskipun menurut saya hasil jepretan fotonya ini masih kerasa kurang maksimal dari sebuah lensa kamera yang beresolusi sebesar 64 megapiksel. Lanjut buat bahas kualitas perekam videonya. Seperti yang udah dibahas di bagian performa tadi, hasil perekam video dari HP ini tuh burik banget ya. Sebelum saya mendapatkan update ke MIUI versi 12.5.3. Hasilnya itu patah-patah dan bener-bener nggak enak banget buat dipamerin. Tapi setelah diupdate ke versi MIUI terbaru, hasilnya itu udah cukup lumayan dan jadi seperti ini. Oke guys, jadi ini dia kualitas kamera Redmi Note 10S yang punya resolusi 64 megapiksel setelah mendapatkan update MIUI ke 12.5.3-nya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya udah mulai normal ya, nggak ada lagi terjadi lag atau patah-patah di hasil perekam videonya. Dan seperti yang saya udah bilang di video soal tes kamera Redmi Note 10S ini, kalau si Redmi Note 10S ini cuman butuh yang namanya update software aja. Dan sekarang saya mau coba untuk tes autofocusnya nih guys. Nah, sekali lagi ya, tuh fokusnya bagus ya. Dan ya sejauh ini nggak ada terjadi lag dan ini udah cukup bagus banget ya dari hasil perekaman videonya. Sekarang saya coba untuk ngerekam hasil kamera depannya guys.
Oke, sekarang ini udah saya rubah ke kamera depan ya guys ya, yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel dan hasilnya kayak gini. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri di video tes kamera kemarin sih nggak ada masalah sih ya, nggak kayak di kamera belakangnya. Makanya tadi untuk kamera belakangnya saya tes agak shaky gitu ya, sengaja untuk mencari kalau misalkan masih ada lag kan kelihatan gitu guys. Dan kalau untuk kamera depannya ya masih cukup bagus sih kayak di video sebelumnya guys. Dan kita lihat di sini, nah untuk warna hijaunya sendiri juga masih cukup oke. Dan ya kayak gitu aja kali guys yang bisa saya kasih lihat ke kalian, karena ini setelah update ke MIUI 12.5.3 ya guys ya, dan bagus hasilnya. Oke, jadi sekarang kalian nilai sendiri untuk kualitas kamera depan dan belakang dari Redmi Note 10S ini. Oke, sekarang saatnya buat saya kasih kesimpulan soal HP ini. Ya, meskipun pendapat saya selama saya gunain HP ini masih ngerasa kurang optimal, tapi saya masih bisa bilang HP ini adalah HP yang cukup recommended buat kalian beli di rentan harga 2 jutaan. Ya, walaupun harganya cenderung mendekati angka 3 jutaan untuk varian terendahnya. Chipsetnya yang menggunakan MediaTek Helio G95 saya rasa juga udah cukup powerful ya untuk dipakai main game berat kayak PUBG Mobile atau juga Genshin Impact. Spesifikasi seperti layar AMOLED, resolusi kamera utama yang sudah 64 megapiksel dan juga fitur NFC yang ada di HP ini juga bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk beli HP ini. Dan semoga aja kedepannya HP ini bisa secepatnya untuk mendapatkan update softwarenya lagi untuk bisa menyempurnakan performa dari chipset Helio G95-nya ini. Ya, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja ya guys video review soal Redmi Note 10S-nya ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka, dislike aja video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.